kumis maringi, ibu kumis tirani, ibu kumis sanadi. Sebenarnya sistem pemerintahan di Indonesia itu terbagi tiga, itu yudikatif, eksekutif diwakili presiden, yudikatif itu diwakili oleh MA dan pengadilan ke bawah, dan legislatif diwakili DPR. Nah, tiga pilar ini harus saling dihormati sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Putusan tertinggi itu pada Mahkamah Agung. Nah, yang jadi persoalan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung sebagai tanda ingkrah ini pada tanggal 5 ya, tanggal 5. Kemudian ternyata sampai kepada pemerintahan provinsi katanya tanggal 17. Dan kemudian pemerintahan provinsi membuat adendum atau sejenisnya yang sebenarnya bukan akal-akalan, tetapi itu mensiasati. Dan ini lemah sebenarnya. Karena apa? Begitu diputuskan oleh Mahkamah Agung tanggal 5, maka hukum itu berlaku tanggal 5. Persoalan itu petikan keputusan itu sampai ke tangan gubernur tanggal 30 apa tanggal berapa, itu tidak ada persoalan. Itu sudah berlaku dan mengikat mulai tanggal 5. Nah, sekarang kan yang menjadi dalihnya Mas Ganjar ini, dia nggak tahu. Ini jadi aneh, karena setiap produk undang-undang itu ketika sudah diundangkan, ketika sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, maka sudah mengikat, baik tahu atau tidak tahu, karena sudah dianggap tahu. Apalagi Mas Ganjar ini sebagai eksekutif harus lebih paham. Kalau sampai nggak tahu, itu pertanyaannya pertama adalah lalai. Yang kedua, tidak mampu memimpin karena ternyata produk hukum kok tidak ke tangan dia untuk persoalan yang krusial, yang sangat penting dan urgen. Yang ketiga, memang tidak ada kepedulian terhadap janjinya dulu ketika kampanye. Pertanyaannya, kenapa Mas Ganjar ngotot? Ada apa? Kalau itu kaitannya dengan investasi yang 5 triliun dan sekian, katakanlah 1.000 triliun, ada apa memang dengan 1.000 triliun kalau kemudian masyarakatnya hancur, alamnya hancur? Kalau kemarin saya dengar di Mata Najwa bahwa saya kan belum membaca SK-nya. Lah persoalannya kan sudah membaca apa tidak, kalau ternyata ini sudah keputusan ingkrah ya, Mas Ganjar tidak perlu mundur izin lah. Tapi sebagai orang yang jagoan, pinter, smart, dalam diskusi-diskusi menang terus, jangan kemudian menang-menangan lah Mas Ganjar. Kalau rakyat aja punya akses ke MK, MA, harusnya gubernur itu lebih punya akses ke sana. Harusnya diteliti, ditelusur. Ini sampai di mana, hasil keputusannya bagaimana. Oh, mereka sama-sama pejabat kok. Kok sampai wong sedulur sikap sudah paham, sudah tahu pun dapat petikannya, gubernur Jawa Tengah belum, ini ya dagelan namanya. Ya kalau pabrik itu ada kan karena AMDAL. Maka kalau AMDALnya sudah tidak lulus, pabriknya harus berhenti. Berdasarkan apa? Pijakannya kan AMDAL. Nah, kalau AMDALnya sudah tidak lulus, tidak benar, dibikin pabrik kayak apapun nggak bakal benar. Ini AMDAL ini kan rekayasa dari pemerintah sendiri untuk menyelamatkan alam. Dan AMDAL ini menteri ini orang populer. Karena apa? Mesti berhadapan dengan kelompok pengusaha sing nekake duit kan gitu tuh. Padahal belum tentu loh bahwa setelah ada pabrik semen kemudian rakyat sekitar bisa bekerja. Nek mau jadi buruh tok selamanya jadi kacung. Sekarang rakyat ini tidak disediakan tenaga kerja oleh pemerintah, tetapi bisa hidup sendiri dengan pola pertanian. Kenapa harus Jawa Tengah? Ibaratnya struktur tubuh itu Jawa Tengah itu, Jawa itu kakinya ini Jawa Timur misalnya, dase ini adalah DKI, Jawa Barat itu. Jawa Tengah ini wetenge. Wetenge ini diodel-odel ini, kalau orang sak gagahe kayak Werkudara, kalau wetenge diodel-odel dihancurkan mati.
Maka di dalam tuntunan tasawuf pun yang namanya sholat daim adalah sholat wusta, sholat bagian tengah, yang dengan nafas senantiasa eling, ning, melahirkan waspada, ketakwaan. Karena memang ada kaitannya dengan ayat Quran, doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinasi liudikohum ba'doladi amilu la'alahum yarji'un. Daratan ini rusak, lautannya rusak karena tingkah pola manusia. Nah, kalau tingkah pola manusia ini tidak dihambat, tidak dicegah, malah diterus-teruskan, maka akan jadi kehancuran. Kalau sudah kehancuran, sudah jadi balak, sudah jadi petaka, sudah jadi bencana, sudah repot. Makanya ada satu pengalaman di dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Sulaiman lewat ada rombongan semut, Nabi Sulaiman berhenti menghormati semut. Wineng semut loh. Lah sekarang ini nek Mas Ganjar melihat ini semutnya ini rakyat sedulur sikep dan rakyat yang merasa terpanggil oleh Tuhan melalui penyelamatan bumi, ibu bumi. Kok dipandang sebelah mata? Maka sampai turun ayat walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna bi barakati minas sama wal ard. Kalau di satu desa-desa orangnya kido iman, hormat kepada ibu buminya, hormat kepada alamnya, hormat kepada semua ciptaan Allah sebagai pangejawantahan sifat sayang, rohman, rohim, welas asih marang sak podo-podo sampai meningkatkan satu fondasi kebersamaan, berupaya untuk khairunas anfa'uhum linnas, bermanfaat migunani tumraping liyan. Maka inilah aplikasi dalam bentuk ketakwaan. Allah akan membuka pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi kalau ini dirusak, maka tunggu aja tanggal mainnya. Dan ditebus dengan 5 triliun, bahkan 50 triliun pun nggak cukup. Maka supaya tidak berlarut-larut, pemerintah pusat dalam hal ini Pak Jokowi dan para menteri dan siapapun saja yang merasa memiliki jiwa patriotisme membela Ibu Pertiwi, saat ini kita berdiri tegak, menyingsingkan lengan baju, menyelamatkan Ibu Bumi, Ibu Pertiwi.